Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Kurang semangat. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Allahu akbar. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Hijr Ismail, dalam hal ini Muallim Ismail At-Tibawi, para asatidzah, para guru-guru, para tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat, santri putra dan santri putri, dan semuanya yang hadir yang satu persatu saya tidak sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menjadi silaturahmi yang diridhoi oleh Allah, amin. Menjadi silaturahmi yang bermanfaat, amin. Menjadi silaturahim yang mendatangkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Siapa yang semalam ngerayain tahun baru, nunjuk. Ada? Waduh, mantap. Begadang sampai jam berapa? Hah? Sampai jam berapa begadang? Hah? Jam 1. Wah, jam 1. Semalam ngerayain juga? Bakal petasan nggak? Betul? Semalam bakal petasan nggak? Kembang api? Ya Allah, mudah-mudahan ya tahun baru 2022 ini mudah-mudahan semakin baik. Ibadah kita semakin baik, amin. Ibadah kita semakin baik, amin. Rezeki kita semakin luas, amin. Amal kita semakin baik, amin. Dan keberkahan pun semakin dilimpahkan oleh Allah Subhanahu, amin ya rabbal alamin. Maaf ya, mungkin di sini perlu saya kasih tahu apa itu tahun baru, baik tahun baru Masehi maupun tahun baru Hijrah, supaya dikit banyak ngerti. Ya, begini, tolong para santri nanti setelah ya selesai acara ini buka Al-Quran. Buka apa? Buka Al-Quran. Surat ya, dalam surat yaitu jelas sekali Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, surat Al-Kahfi ayat 25. Surat apa? Ayat 25. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'ah. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Walabithu fi kahfihim.
Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda soleh yang kebetulan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya sudah masuk gua Ashabul Kahfi ini. Ya, tempatnya di kota Aman di Yordania. Ya. Alhamdulillah. Itu tulang belulang Ashabul Kahfi itu masih tersimpan dan bisa dilihat. Ada kaca tebal yang kita bisa intip dan bisa kita foto. Dan di HP saya ini ada dokumennya. Ya, waktu saya ke Kairo, ke Mesir juga saya lihat, dan kita sebetulnya nggak boleh kita foto jasadnya Firaun juga masih ada itu di satu museum di kota Kairo di Mesir. Nah, saya nggak akan bicara itu, kita bicara Ashabul Kahfi. Ya, dulu yang namanya Goa Ashabul Kahfi itu di pinggir kota. Kalau sekarang sudah menjadi di dalam kota Amman, ibu kota Yordania. Ada yang mau ke Yordania? Di situ banyak universitasnya, ya, banyak universitas, dan insya Allah tidak mustahil. Mudah-mudahan santri-santri Hijri Ismail ini suatu saat ada yang bisa kuliah ke Kairo Mesir. Di Universitas Al-Azhar dan universitas yang lainnya. Ada yang bisa kuliah ke Madinah, ada yang bisa kuliah ke Mekah, ada yang bisa kuliah ke Yaman, ada yang bisa kuliah ke Maroko, ada yang bisa kuliah di Yordania, minimal ada yang bisa kuliah ke Malaysia dan Brunei. Amin ya robbal. Kalau nggak dapat ke luar negeri, mudah-mudahan juga dapat beasiswa di universitas-universitas Indonesia. Mau nggak? Mau nggak? Semangat! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ayo kita baca Fatihah. Mudah-mudahan ya niat baik anak-anakku sekalian, ya mudah-mudahan diijabah dan dikabul oleh Allah. Amin. Amin. Saya sendiri, ya, ini generasi jadul. Kalau Anda udah generasi milenial, ya, saya selesai aliyah itu tahun 1984, lahir tahun 64, selesai aliyah tahun 84. Alhamdulillah 3 tahun setelah lulus dapat beasiswa ke Madinah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya lanjutkan kemudian ke negeri jiran di Malaysia. Nah, yang lahir tahun 60-an aja bisa, masa yang lahir tahun 2000-an nggak bisa? Amin. Insya Allah kalian semua akan bisa melanjutkan kuliah bukan hanya di Indonesia, bahkan ke luar negeri dengan beasiswa. Nanti sekian tahun lagi kita lihat ada santri-santri, ya, pondok pesantren Hijri Ismail ini ada yang sudah jadi sarjana dari Kairo, ada yang jadi sarjana dari Mekah, ada yang jadi sarjana di Madinah, ada yang jadi sarjana di kota di Yaman, ada yang menjadi sarjana di Brunei. Ya, mudah-mudahan amin ya robbal. Mustahil nggak? Mustahil nggak? Bisa nggak? Insya Allah. Orang bisa, kok saya nggak bisa? Nggak ada cerita nggak bisa. Amin. Baca Fatihah, mudah-mudahan berkah dan dikabul oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ntar selesai kuliah, tahu-taunya yang jadi, ya, lurah di Bojonggede alumni santri Hijri Ismail. Yang jadi camat di Bojonggede alumni pesantren Hijri Ismail. Yang jadi bupati di Bogor alumni pesantren Hijri Ismail.
Yang menjadi gubernur di Jawa Barat adalah alumni pesantren Hijr Ismail. Yang jadi presiden sekian tahun akan datang alumni pesantren Hijr Ismail. Amin ya robbal. Ayo, siapa yang mau jadi presiden? Oh, banyak banget yang mau jadi presiden. Presiden cuma atuh. Insya Allah. Siapa yang mau jadi menteri? Ayo, siapa yang mau jadi dokter? Subhanallah. Ada nggak yang mau jadi kiai? Waduh. Yang mau jadi ustazah? Ada nggak? Yang mau jadi istrinya kiai? Ada nggak? Subhanallah. Alhamdulillah. Ayo. Subhanallah. Walhamdulillah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Terima kasih. Subhanallah. Kalau ditanya cita-citanya jadi apa? Ayo, jadi ulama. Ayo, namanya siapa? Hah? Samil. Cita-citanya jadi apa? Jadi kiai. Wah, dia yang bilang jadi kiai. Sini maju. Ayo, ayo maju. Ayo sini. Udah kenapa? Ayo sini maju. Coba. Maju. Jangan malu-malu. Ayo maju. Jangan malu-malu. Ya, sini. Namanya siapa tuh? Namanya siapa? Hafiz. Ayah masih ada nggak? Masih, alhamdulillah. Ibu? Masih. Didoain nggak bapak ibunya? Didoain nggak bapak ibunya? Didoain. Doanya gimana? Contohnya gimana coba? Ayo, contohnya gimana? Loh, gimana doa? Masa santri Hijr Ismail nggak bisa ya? Doanya contohnya apa doanya? Robbi firli warhamhuma. Nanti mau kuliah nggak? Kuliahnya kemana? Kuliahnya kemana? Ke Bogor. Kemana kuliahnya? Hah? Mau kuliah? Mau dapat beasiswa? Insya di mana? Katanya mau jadi kiai, di mana? Di Kairo. Ya, ayo bilang di Kairo. Di Kairo. Serius dong. Di Kairo gitu. Di Kairo. Cita-cita mau jadi? Kiai. Terima kasih. Tepuk tangan. Subhanallah. Mantap ini. Ya, Ustaz Ismail anak-anaknya waduh, PD-nya hebat-hebat ini. Saya pernah baca suatu buku tentang keberhasilan, ya. Keberhasilan seseorang di masyarakat. Ternyata ya, ilmu bukan nomor satu. Karena ilmu itu bisa nyusul, bisa banyak berinteraksi, baca buku, baca kitab, ya, sering hadir taklim. Ternyata yang paling 60% menyumbang keberhasilan seseorang itu punya percaya diri yang tinggi. Berapa persen? 60%. Subhanallah. Percaya diri yang tinggi. Orang lain bisa, saya harus bisa. Allahu Akbar. Orang lain bisa, saya harus bisa. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Nggak ada cerita nggak bisa. Betul. Kadang-kadang orang lain makannya banyak, kita lebih banyak, betul. Orang lain tidurnya banyak, kamu lebih banyak tidur, ya. Dah, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat yang saya katakan tadi, surat apa? Al-Kahfi. Ya.
Surat Al-Kahfi ayat 25. Allah berfirman, walabisu fi kahfihim, ashabul kahfi itu ditidurkan oleh Allah di dalam goa berapa lama? Salasami'atin sinina, 300 tahun, wazdadu tis'a, dan tambah 9 tahun. Ya, berapa tahun? 300 tahun dan atau ditambah, ya, ditambah berapa tahun? 9 tahun. Nah, ini mungkin yang banyak orang nggak ngerti. Ya, saya baca beberapa kitab tafsir ulama dan saya temukan di dalam beberapa kitab, khususnya ulama-ulama yang ngerti tentang ilmu falak. Ya, ilmu falak itu kalau di kampus dikenal dengan astronomi. Ilmu apa? Ilmu falak atau astronomi. Ternyata apa maksud ayat itu? Walabisu fi kahfihim, ashabul kahfi itu ditidurkan oleh Allah, ya, salasami'atin sinina, sehingga dia berdiam di dalam gua tersebut berapa lama? 300 tahun kalau tidurnya dihitung dengan tahun Masehi, dan tambah 9 tahun atau 309 tahun kalau tidurnya dihitung menurut tahun Hijriah. Sekali lagi, berapa lama tidurnya Ashabul Kahfi? 300 tahun kalau tidurnya dihitung menurut tahun Masehi, dan 309 tahun kalau tidurnya dihitung menurut tahun Hijriah. Ya, sebelum kesini tadi saya nyatet sedikit, ya. Ada catatan ini saya semalam itu, ya. Sini, ya. Bumi beredar mengelilingi matahari selama 1 tahun, ya. Dengerin, ya. Berapa lama? 365 hari tambah 5 jam 48 menit 45 detik. Itu bumi beredar mengelilingi matahari. Berapa lama dalam 1 tahun? 365 hari, 5 jam 48 menit 45 detik. Subhanallah, yang 5 jam 48 menit 45 detik itu 4 tahun sekali digenapkan menjadi 1. Maka tahun Masehi itu umurnya 3 tahun berturut-turut, 1 tahun itu 365 hari, dan tahun yang keempatnya 366 hari. Nah, digenapkan. Yang 366 hari itu namanya tahun Kabisat. Tahun apa? Kabisat. Dulu saya masih ingat, ini pelajaran SMP ini sebetulnya, atau SD juga udah ada dulu waktu kita di SD. Ya. Paham? 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 365 hari, 3 tahun berturut-turut, 366 hari di tahun yang keempatnya. Nah, makanya kalau di mana tahunnya 366 itu diletakkan tanggal 29 di bulan Februari. Nah, siapa yang lahir bulan Februari tanggal 29, ulang tahunnya 4 tahun sekali. Ada yang lahir 29 Februari? Ada? Hei, nunjuk, ada nggak? Nggak ada. Sebanyak begini nggak ada yang lahir 29 Februari. Ya, alhamdulillah nggak ada ya. Jadi tiap tahun kamu ulang tahun ya. Ulang tahun dulu. Kemudian, nah, tahun yang kedua, ya, ini saya catat, saya tak lupa, yaitu bulan beredar mengelilingi bumi selama 1 tahun, 354 hari, 8 jam, 48 menit, 08 detik. Nah, ini
ya 3 tahun berturut-turut, tahun hijriyahnya 354 hari, dan 1 tahun setelah yang bertiga berurut, kemudian tahun keempatnya 355 hari. Ini menjadi tahun hijriyah. Nah, persoalannya zaman Rasul hidup pun belum ada istilah tahun hijriyah. Silakan kalau ya silakan. Kalau nggak percaya lihat hadis-hadis Nabi, nggak ada istilah tahun hijriyah di zaman Nabi. Adanya istilah tahun hijriyah itu baru ada di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, berapa tahun? 16 tahun setelah hijrahnya dari Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini kamu harus tahu. Nah, dulu tahun Masehi itu namanya tahun Syamsiyah. Tahun apa? Tahun apa? Tahun Hijriyah dulu namanya tahun Qamariyah. Nah, Syamsiyah itu dari perkataan bahasa Arab artinya matahari, Syamsun. Nah, Qamariyah yaitu dari bulan, yaitu Qamarun. Paham? Paham? Jadi kalau ada yang bertanya, ada nggak dasarnya dalam Al-Quran, yaitu tahun Masehi dan tahun Hijriyah? Ada. Hanya namanya dulu bukan tahun Masehi, tapi sejak zaman Umar bin Khattab tahun Qamariyah dinamakan yaitu tahun Hijriyah. Dan ya di abad kelima, 500 tahun setelah Nabi Isa lahir, dinamakan tahun Masehi, diambil dari nama Al-Masih Isa ibnu Maryam. Apa? Al-Masih Isa ibnu Maryam. Nah, pertanyaannya adalah boleh nggak ngerayain tahun baru? Boleh nggak ngerayain tahun baru? Boleh nggak? Boleh nggak? Nih bilang boleh. Hei, boleh nggak? Bu, boleh nggak bakar petasan, Bu? Boleh nggak bakar kembang api, Bu? Apalagi maaf ya, hura-hura, maaf yang anak mudanya pacaran. Betul? Ada enggak? Ada enggak? Coba nunjuk di malam tahun baru yang semalam pacaran, ada enggak? Ada enggak? Kalau ngerayain tahun baru dengan cara yang model begitu, maaf, itu dilarang. Kenapa? Karena bergantinya tahun, umur kita memang makin bertambah, tapi substansinya waktu kita hidup di dunia, waktu kita bisa ibadah, waktu kita bisa melakukan kebaikan di dunia, jatahnya makin habis. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ada satu hadis Nabi. Ayo, yang hafal hadis ini, ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak? Ya, nanti dapat hadiah. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu wa ajalihi wa amalihi asyakiyun aw sa'idun fa wallahi alladhi an Abdi Abdurrahman As-Sadiqul Mas'ud. Betul? Siapa yang hafal? Nunjuk. Nah, cepat sini. Yang berani cepat aja maju, ayo. Nah, saya tahu kok, saya lihat ikutin ininya apa, ikutin Facebooknya Kiai saya, bahwa Anda itu disuruh ngapal hadis arba'in, betul? Tahu, bukan nggak tahu. Ayo sini, maju. Siapa yang saya yang nunjuk tadi? Mana? Nih, sini. Sini. Ayo cepat. Ayo. Artinya bisa nggak? Nggak.
Oh kurang, udah. Ayo. Coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ar-rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna halakum yajma'u khalquhu bi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ووالله الذي لا إله غيره إنها لكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Oke, nih dapat. Nggak banyak ya. Tepuk tangan dong. Beli apa dong? Beli apa? Beli es. Oke, Bu. Ya, kalau dibagi semua habis bangkrut banget. Kenapa? Oke, perhatikan. Ini hadis subhanallah, ya, subhanallah. Saya pernah dialog dengan dokter-dokter, ya, dengan beberapa orang dokter yang paham tentang kandungan. Ternyata ya apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis ini dalam ilmu pengetahuan kedokteran ternyata, dengerin, ternyata baru di abad ke-19 ya, awal abad 19 baru yang namanya ilmu pengetahuan medis bisa memastikan kebenaran dan membuktikan secara ilmiah kebenaran hadis ini. Berarti mana yang lebih maju, hadis Nabi atau ilmu kedokteran? Mana yang lebih dulu, hadis atau ilmu kedokteran? Hadis. Ayo kita ini Bu nih, ibu dengerin ya. Karena ibu yang hamil jadi tahu. Di situ Rasul katakan inna ahadakum, sesungguhnya setiap dari kalian hai anak manusia, siapapun kalian, bangsa apapun kalian, ya warna kulit apapun kalian, selama kalian masih manusia, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Ya, bertemu antara sperma dan ovum dan menyatu di dalam rahim ibunya 40 hari pertama masih berbentuk nutfah. Maaf Bu, berbentuk nutfah. Bahasa Indonesianya itu mani. Kemudian ya, tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalika. Supaya kalian ngerti, tapi saya rasa sudah dijelasin ya. 40 hari berikutnya ya, darah nutfah itu berubah menjadi gumpalan darah yang sifatnya sudah seperti lintah, mengisap. Mengisap apa? Sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh janin tadi untuk nanti berubah menjadi 40 hari berikutnya gumpalan daging yang disebut dengan mudghah. Nah, silahkan buka Al-Quran surat Al-Mu'minun ya, ayat 12 sampai ayat 16. Nah, kalau ingin melihat kelanjutan hadis ini oleh Allah dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16. Nah, Rasul yang bersabda ya, 3 periode dari 40 hari pas umur 120 hari fayur salu ilaihil malaku, Allah mengutus malaikat. Apa yang digunakan, apa yang dilakukan oleh malaikat pertama kali?
fayanfuhu fihi ruha, malaikat itu oleh Allah disuruh untuk niupin nyawa. Nah, Bu, hamil yang ke-4 bulan itu mulai bergerak-gerak ya Bu ya. Betul. Sebelum 4 bulan belum kan? Belum. Jadi kamu nih waktu 4 bulan di rahim ibunya baru mulai bergerak, baru mulai bernyawa. Subhanallah. Itu capeknya ibu ya, capeknya ibu waktu mengandung anak di dalam kandungan. Allah yang bilang wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahmin. Allah katakan, kami berwasiat kepada semua manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Karena apa? Ibu ketika mengandung selama berapa? Selama 9 bulan, dan itu capeknya bukan main. Betul Bu? Ibu lagi hamil 7 bulan, lagi hamil 8 bulan, tidur tengkurap bisa nggak Bu? Bisa nggak? Nggak bisa. Miring kanan sah, miring kiri sah, kemanapun 24 jam dibawa, benar? Ya Allah, subhanallah. Itulah pengorbanan ibu. Belum lagi ketika melahirkan, setelah melahirkan, belum lagi menyusui dan merawatnya. Anak sakit, ibu lebih sakit. Betul ya, makanya kualat kalau ada anak yang kurang ajar kepada bapak dan kurang ajar apalagi kepada ibunya. Tolong, hei dengerin, mau hidupnya berkah nggak? Mau hidupnya berkah nggak? Mau rezekinya luas nggak? Mau hidupnya diridhoi oleh Allah nggak? Berbakti kepada orang tua. Kalau sudah tidak ada, doakan orang tua. Jangan bikin orang tua kita menangis karena kelakuan kita. Paham? Saya maaf.